Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, MPM 3061956011, kelas 01 reguler Banjarmasin, semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Istika IP PJRI Banjarmasin. Mata kuliah Pembelajaran IPA SD 2, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari MPD. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membuat video praktik mengajar dalam memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Syukur alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mitigasi bencana. Nah anak-anak, kalian ada yang tahu apa itu mitigasi bencana? Nah, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks bencana dikenal menjadi dua macam. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Dan yang kedua, bencana sosial. Bencana sosial merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan error. Dan ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu A. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Yang B. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dari kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. C. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, seru mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Dan yang D. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Anak-anak, kalian ada tahu ada berapa jenis-jenis mitigasi bencana? Betul sekali. Jenis-jenis mitigasi bencana dibagikan menjadi dua macam. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana seperti pembuatan kanal khusus, anak pencegahan banjir, alat pendekatan aktivitas gunung Merapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun yang early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Dan yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas, bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan peraturan undang-undangan atau penanggulangan bencana UUPB, adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan. Dari mitigasi ini anak-anak, kalian ada tahu apa tujuan dari mitigasi bencana? Betul sekali. Tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang. Dan ada juga tujuan utama dari mitigasi bencana dibagikan menjadi 3. Yang A. Mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam.
Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman ya anak-anak. Anak-anak, adapun bahaya-bahaya dan pengaruh-pengaruhnya dari mitigasi bencana. Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi ialah pemahaman penuh akan sifat bencana. Dalam setiap negara dan dalam setiap daerah, tipe bahaya-bahaya yang dihadapinya berbeda-beda. Beberapa negara rentan terhadap badai tropis dan yang lain mempunyai sejarah-sejarah tentang kerusakan badai tropis dan yang lain dikenal sebagai daerah gempa bumi. Dan pengaruh dari bahaya alam tersebut, bangunan-bangunan dari lingkungan buatan manusia merupakan bahan kajian dari para insinyur dan para ahli kematian. Pemahaman bahaya-bahaya mencakup tentang ada 5. Yang pertama, bagaimana bahaya itu muncul. Yang kedua, kemungkinan terjadi dan besarnya. Yang ketiga, mekanisme fisik kerusakan. Yang keempat, elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling terhadap pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, Kwiatkowski kerusakan ya anak-anak. Nah, kebijakan dan strategi bencana. Anak-anak, kalian ada tahu ada berapa kebijakan dan strategi mitigasi bencana? Betul sekali, ada 2. Yang pertama, kebijakan. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain ada 4A. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat. Yang B, pelaksanaan tinggi bencana yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah masyarakat. Yang C, upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Yang D, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, strategi. Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang A, pemetaan langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah pemetaan daerah rawan bencana. Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain yang pertama, belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan. Yang kedua, peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, peta berencana belum terintegrasi. Yang keempat, peta berencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. B, pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga dengan mudah melakukan penyelamatan. Yang C, penyebaran. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana. Yang D, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada Saktorlak atau PB, Satlak PP dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Yang E, pelatihan atau pendidikan. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. F, peringatan dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar kesiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadinya bencana ya anak-anak. Nah anak-anak, kalian ada tahu ada berapa manajemen mitigasi bencana? Betul sekali. Manajemen mitigasi bencana dibagikan menjadi 12. Yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. 3, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. 4, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas. 5, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. 6, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada daerah perumahan dan fasilitas umum. 7, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri. 8, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah. 9, memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaedah-kaedah bangunan tahan gempa.
10. Meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana. Dan yang ke-11, masukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. 12. Meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi. Dan adapun langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi suatu bencana, diantaranya ada 5. Yang pertama, respon atau tanggap darurat. 2. Bantuan darurat. 3. Pemulihan. 4. Rehabilitasi. 5. Rekonstruksi. 5. Rekonstruksi ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kalian ada pertanyaan untuk pelajaran pada hari ini? Jika tidak ada, Ibu cukupkan ya sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kalian jangan lupa belajar lagi ya di rumah untuk pelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ada yang mau memimpin doa pada hari ini? Silahkan nak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.